Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi fatah lana wa lakum abwaaba rahmatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi. ala Muhammadin alhamdulillah. Salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pemilik segala kesempurnaan, tidak ada sedikit pun kita dapatkan daripada sifat-sifat Allah, sifat yang kurang ada. Allah dengan kesempurnaannya, Allah dengan keagungannya, Allah dengan kemuliaannya dan kebijaksanaannya menentukan segala yang muncul yang kita lihat sekarang ini. Apapun yang kita dapatkan perjalanan hidup kita ini dan semua makhluk lahirnya ketentuan itu dari kebijaksanaan Allah. Tidak akan ada yang lepas di dunia ini daripada izin dan kehendak dan iradat Allah Jalla. Maka tidak ada satu debu pun bisa bergerak di muka bumi ini, bahkan di jagat raya, kecuali dengan izin Allah. Allah dari segala sesuatu apapun yang kita lihat, semuanya itu menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah. Dan Al-Imam sekarang ini setelah dia melihatkan kepada kita kemarin bagaimana kita harus melihat Allah dimanapun kita berada. Karena tidak ada sesuatu yang ada yang kita lihat, sesuatu yang ada yang kita jalani, kehidupan apapun kecuali dialah yang memunculkan semua. Itu harus kita yakini, dan keyakinan yang benar adalah keyakinan manusia yang sudah meyakini segala yang muncul ini adalah pekerjaan Allah. Nah, Imam sekarang berkata di perkataan yang ke-25, maka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti fa yadhharu fihi. Yang artinya tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan, tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Orang yang sudah memiliki kebodohan yang sangat bodoh, kekurangan di dalam akalnya, karena tidak melihat kebesaran Allah yang menciptakan langit sahabatnya, yang menciptakan onta, burung terbang, kita bisa ngomong, bisa mendengar. Setelah kita melihat yang Allah muncul-munculkan di muka bumi ini, yang dari kecil kita lihat nyata di hadapan kita, ciptaan-ciptaan Allah yang kita berdampingan juga, bukan cuma berdampingan diri kita pun diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita tidak bisa melihat dan membuktikan kesempurnaan Allah? Nah, ketika nafsu muncul, pikiran-pikiran manusia
tapi tidak bisa masuk ke hati mereka. Muncullah satu pemikiran apa? Pemikiran yang menginginkan kejadian yang lain yang terjadi, bukan kejadian yang kita miliki sekarang ini. Mereka menginginkan takdir ini bukan seperti itu. Setelah mereka menikah, mereka dapat istri, mereka tidak ingin. Kenapa istri saya ini? Ketika mereka dapat pekerjaan, kenapa pekerjaan saya ini? Bukan seperti itu. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak sedikit pun dia sudah meninggalkan sifat kebodohan. Sudah bodoh benar, sempurna bodohnya sudah. Tidak tinggal daripada sedikit pun daripada sifat kebodohan. Siapa yang berusaha mengadakan sesuatu dalam suatu masa selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa tersebut, di dalam masa atau kejadian hidup manusia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, jadi kita sekarang ini memiliki satu masalah. Ketika ada masalah, manusia ini banyak berubah. Kenapa saya punya masalah? Fulan tidak punya masalah. Saya sholat, saya berdoa, tapi saya punya masalah. Si fulan tidak sholat, tidak berdoa, tapi tidak ada masalah. Apakah kita tidak sadar banyak yang dulu adalah satu masalah bagi kita yang mungkin kita menangis, tapi gara-gara yang menangis itulah kita sekarang tersenyum. Guru kita memukul kita, guru kita mendidik kita, memarahi kita, berkat dipukul kita bisa berhitung, akhirnya bisa pasal lagi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah bisa berhitung. Kalau dulu saya dari pukul nangis, saya sekarang menangis juga. Buka pokok nggak bisa, berada nggak bisa. Dan berapa banyak yang dulu kita tersenyum main. Akhirnya menjadi kita menangis sekarang. Kenapa? Karena saya nggak bisa lagi sekolah. Main terus dulu. Ini terus akhirnya gara-gara dulu pengen tersenyum terus, akhirnya sekarang menangis. Menunjukkan segala yang kita miliki, ini kadang-kadang kita miliki ini belum tentu baik, dan kita ini lemah dalam memilih. Kadang-kadang kita pilih senyum, tak tahu kan akibatnya bikin menangis. Kadang-kadang kita senang sama ini, tak tahu kan fa'asa atahu syai'an fahuwa khairun lakum. Kadang-kadang masalah itu membenci, itu yang terbaik untukmu. Terkadang masalah itu sesuatu yang kau senangi, bahwa saya lalu tak tahu lagi itulah yang mencelakakan kita. Di sini kita tahu Allah lemah, milik saya kita tak bisa. Maka dalam khiyarah bahwa yakhtar, tidak ada hak kalian untuk memilih, Allah yang bisa memilih untuk kehidupan kita. Dari sini kita mengerti kita ini hamba. Nah, tapi orang yang punya nafsu, dia melihat akal yang besar ini tetap merasa dirinya lebih hebat daripada Allah. Padahal dirinya sendiri diciptakan oleh Allah, tapi merasakan bahwa iman dialah sehingga dia mau memilih sesuatu selain daripada pilihan Allah. Nah, ini sudah menunjukkan orang ini sempurna bodohnya, benar-benar bodoh. Dia sudah lihat ciptaan Allah di hadapan dia, diri yang diciptakan Allah sempurna Allah,
Dia mengatakan Allah di sana, Allah jahat, Allah tidak mau kita hidup ini bertuhan sama duit dan dia mengatakan segala sesuatu dengan duit, ada yang dengan harta, tahan dia menjilat sana sini dan tidak percaya sama Allah. Bohong demi merayu manusia, demi mencari muka dengan orang-orang yang berkuasa. Kenapa? Karena prinsipnya imannya sudah hilang. Orang kalau sudah dapat perkara kosong bukannya, mau enak, gak dari hina. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib dari perkataan ini kalian langsung akan paham apa yang dimaksud Rasulullah kita. Apa kata Imam Ali? Lau kushifal ghithar makhtartu bindal wajib. Ini Imam Ali, seorang imam yang sampai dia katakan, lau kushifal ghithar mazdadtu yaqinan. Kalau dibuka hijab ini tidak bertambah lagi yakin. Sudah yakinnya sempurna dari Imam Ali. Beliau berkata apa? Lau kushifal ghithar, kalau kalian dibukakan hijab takdir ini, nasib kita di masa ini kita dapatkan ini, di masa ini kita dapatkan ini, di masa ini kita dapatkan ini. Ketika kita tahu masa yang kita sekarang berjalankan, Allah bilang sudah, kalian menginginkan satu masa yang kalian pilih atau satu kehidupan, satu perjalanan hidup yang kita mau. Allah bilang sudah, aku mengaku, silakan kalian. Kalau dibuka hidap takdir ini kepada diri kita, setelah kita tahu kalau saya pilih ini akibatnya ini, kalau saya pilih masa ini, aku akan dapat ini yang aku sekarang alami kesusahan, capek belajar, diatur orang, gimana ibu misalnya, atau dalam keadaan susah mencari jalan yang mana tidak ada jalan kecuali dia bersabar. Perjalanan kesusahan yang ada di hadapannya ini, setelah dia tahu akibatnya, dia ternyata yang Allah pilih kepada kita sekarang ini walaupun susah, walaupun berbentuk ini dan itu tidak baik, ternyata akibatnya itu akan menjadikan saya mendapatkan kebaikan. Baik itu kebaikan di dunia yang kita lihat yang sebentar ini, atau di akhirat yang abadi. Mungkin tidak dilihat di dunia, di akhirat. Itulah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Banyak nanti di akhirat orang-orang yang dipanggil oleh Allah, diberikan sama Allah surga, dilihatkan itu surga. Surga ini siapa yang beritahu? Kenapa ya Allah? Kau sabar di dunia, kau minta hajat, ternyata kamu tahu. Karena kalau aku berikan itu hajat di dunia, kau akan lupa sama Allah. Jadi maksudnya tidak ada hajat apa-apa. Allah kabulkan hajatnya dia sama Allah surga. Dibilang ya Allah, kalau tahu itu ya, cobalah hajat kami ketika di dunia dan kau kabulkan ya Allah. Mereka semua nanti orang yang tinggal di dunia yang mainan ini, kalau sudah kita sadar, kalau sudah mampunya kita di dunia ini dicabut sama Allah, kita akan melihat dan kadang-kadang berpikir di akhirat seperti pikiran mereka ini. Ya Allah, kalau tahu ini ya, jangan kau kabulkan hajat kami ya Allah. Dunia ini adalah lahirul walahu, permainan yang bikin lupa. Mari kita mengembara barang-barang tapi jangan lupa dengan sadar di dalam hidup di dunia ini memang hidup mau mencari ridho Allah. Memang kita hidup juga kita pastikan bahwa tidak ada gunanya dan sia-sia jika hidup kita ini bukan untuk menang
Maka dari itu besok dari sabarlah kartu hidup pada bangsa. Ini punya tempat ujian. Ketika ada ujian muncul, jangan kita minta diubah masa itu. Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Wa ma khalaqnakum abatha, tidaklah kami menciptakan kalian dan menciptakan kalian itu bersia-sia. Ada artinya semuanya. Jadi apapun kata Imam Ali, kalau kalian sudah mengerti dan percaya sama Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik. Sudah tahu, tidak perlu kenapa atas yang terbaik. Lagi ada masalah. Ini masalah adalah sesuatu hikmah. Saya akan jalan di masalah ini. Kenapa? Karena Allah mau mengangkat derajat saya. Nah, bukan masalah, nikmat yang datang ini. Ketika anak kita ujian, tak bisa ikut ujian, nangis. Nah, kenapa? Anak kita bisa ikut ujian, namanya tak ada ikhlas. Cuma orang yang tak akan dimuliakan sama Allah saja yang bisa ikut ujian ini. Jadi yang diuji di dalam perjalanan hidup, ada saudara hidup tidak ada. Kalau kita tidak mau diuji, bukan tempatnya di dunia. Memang sebelum diciptakan segala-galanya, dan setelah diciptakan Nabi Muhammad sudah kasih tahu kita sebelum lahir bahwa Allah ciptakan dunia ini untuk menyuruh ahsan amala. Allah mau menguji siapa yang paling pintar berbuat baik. Siapa yang paling pintar berbuat baik. Jadi kalau dibuka takdir ini disuruh milih, tidak, bukan kita memilih nasib orang. Si fulan bukan istana, si fulan dah, kita puas dengan pilihan Allah. Puas benar, kita percaya. Besok ini apa yang Allah berikan kepada kita sebelum kita menjalani, kita sudah puas. Kenapa? Kita beruntung, hidup kita sudah diatur sama Allah, tinggal sikap kita saja. Bukan kalau ada masalah, namanya kita ada masalah. Memang kalau misalnya ada masalah, jalan ada masalah. Buktinya, kalau ada orang yang pintar menghadapi masalah, berjalan hidup dengan sabar, tawakal, kita senang sama orang yang dikatakan dia orang hebat. Orang yang mendapatkan nikmat, tapi orang tak sabar, menangis, mengeluh terus, kita bilang gimana? Pengen anak yang minum, menunjukkan masalah perjalanan hidup ini biasa-biasa saja. Jadi jangan pernah bingung dengan perjalanan hidup. Orang bahan bingung kalau anaknya susah, guru kita kalau anaknya ada masalahnya daripada masalah. Ya, yang penting kita pegangkan Allah, pegangkan ilmu tauhid. Jangan sampai dia lupa dengan Allah, dan jangan sampai dia tidak mengerti bahwa masalah ini adalah kesempurnaan hidup dia. Kesempurnaan kita ini. Kalau tidak ada masalah, tidak sempurna kita. Musibah kalau orang tidak salah, takut benar. Orang yang tidak pernah tersambung dengan masalah itu musibah besar kata ulama. Bisa menghancurin dirinya. Tapi kalau orang sudah punya masalah, itu nikmat hidup. Nikmat tahu sama hidup, perkara hidup nanti. Hati yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah kita bisa hari ini tidak memiliki kebodohan seperti Imam Ahmad sebutkan dari apa, tidak mengulangi sedikit kebodohan. Kalau orang sudah memilih sesuatu yang dia hadapi ini, dia pilih sesuatu yang lain. Namanya dia tidak percaya sama Allah lagi, tidak percaya dengan keindahan, kesempurnaan, kebijaksanaan Allah yang mengatur perjalanan kehidupan, menciptakan kejadian-kejadian, dan tidak pernah sia-sia Allah menciptakan kejadian-kejadian. Berapa banyak yang Allah ciptakan kejadian bisa disikapi menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ada kejadian dia sikapi lagi menjadi hak yang dicintai oleh Allah. Dan nikmat kejadian ini adalah
aulia Allah melihat dunia tidak kotor lagi, akan tetapi panas surga mereka karena mereka melihat rahmat Allah di mana-mana. Susah, senang, semuanya adalah kesenangan, tidak ada susah lagi. Semuanya adalah anugerah, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Mengerti sudah dengan Allah, dan dia tahu ini kehidupan dunia saat dunia yang sesaat yang sebentar berjalan dibandingkan akhirat seperti dari 2 detik saja, 2 detik saja. Ya Allah, kalau kita besok meninggal belum bisa meyakini keyakinan yang benar, jadi apa harus? Apakah kita sudah meninggal Rasulullah masih kita belum percaya sama Allah? Orang yang percaya sama Allah kalau melihat dia inilah dan dia puas, benar-benar puas. Memang ada bisikan, tapi semenjak dia sudah memiliki ilmu, ketika cahaya ilmu sudah memancar dan la ilaha illallah Allah sudah yakin tidak ada yang bergerak, tidak ada apapun berada ataupun dari kehidupan kita yang kecuali dari Allah, maka seorang hamba yang akan sadar terus ketika nafsu yang berada kita kebingungan. Inilah hidup saya. Kenapa saya ngomong ayat saya hidup dengan kenyataan? Ini namanya orang hidup dengan kenyataan. Kenyataan kalau tidak dengan hayalan hidup, akhirnya ada surga, ada kebahagiaan. Kenapa? Ini orang waktu hidup di bawah hayalan, dibawa oleh hayalan, terpengaruh dengan hayalan, terpengaruh dengan dunia kami, terpengaruh dengan Allah, dibawa bersama Allah. Yang saja air di hadapan dia tahu ini air, dia minum, makan dia makan, masalah ada dia sabar, dan dia dapat hubungan dengan Allah. Waktunya ibarat mencari ridho Allah, tidak pernah kemana-mana pikirannya. Ketika berpikir ke Allah langsung puas dia, tidak butuh hanya kepuasannya ketika hatinya nyambung sama Allah. Ketika nyambung melihat sama Allah, dia tidak tahu. Tapi kalau sudah ada ini pengaruh sihir dunia yang mengajak manusia ke sana kemari tidak ada habisnya. Tapi kalau sudah bersentuh dengan Allah, ada orang tak punya rumah, tak punya apa-apa, tapi ternyata dia punya istana surga. Disuruh kaya aja, ini kamu jadi orang kaya, kamu jadi apa yang Allah kasih, dia jawab. Sudah, jawabannya apa yang Allah kasih? Allah, 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 Allah. Ketika Allah dia baru senang dan puas dengan Allah. Nama lain gambar yang lain tidak ada pengaruh. Nama lain gambar yang lain tidak menjadikan dia senang. Yang menjadikan dia senang ketika dia sayang dan disayangi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Inilah jalan hidup umatnya Nabi Muhammad. Bekerja di dalam kita senang. Kalau sudah jalan ke situ, insya Allah dalam kita diridhoi oleh Allah. Apa itu lau sifat ridha makhtartum lillal waqi, seperti yang di Imam Ali katakan, kalau dibuka hijab takdir Allah, tidak ada yang kita pilih, tidak ada yang kita mau daripada nasib perjalanan yang ada pada kehidupan kita, kecuali kejadian yang kita alami sekarang ini. Sekarang yang kita alami itulah. Kenapa? Karena kita tahu akibatnya. Allah pasti memberikan akibat yang baik, tinggal sikap kita saja. Kalau orang sudah percaya sama Allah, nggak mau pilih. Ini Allah kasih, inilah yang terbaik, inilah yang alhamdulillah, inilah yang membawa kesenangan, inilah yang membawa kebahagiaan, dan takdir Allah saya hidup. Namanya percaya sama Allah. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita
ini jutaan ujian itu berbeda-beda dan tingkatannya pun juga berbeda-beda. Kenapa tidak sama ujiannya yang diberi manusia? Selanjutnya, gimana cara mencari jawaban atau solusi setiap ujian pribadi masing-masing? Pertama ini, wa yus'aluna wa la yus'aluna amma wa la yus'aluna amma ya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu tidak ditanya. Satu, tidak ada hak bagi kita menuntut kepada Allah. Pertama kali sebagai dasar tidak biasa. Kalau kita akan ditanyakan apa kita amal-amal, tapi sebenarnya tidak ada hak bagi kita untuk menanya kenapa ya Allah kau berikan begini, kenapa Allah kau begini, berapa banyak malaikat, berapa banyak meminta ampun kepada Allah gara-gara bertanya dengan apa yang Allah lakukan karena tidak pantas seorang hamba pembantu saja. Dia bilang, Pak, kenapa kalau saya rumah di depan rumah ini? Tidak ada hak bagi kita menanya, ya Allah, ini dari segi adab seorang hamba. Jadi ketika kita sudah percaya sama Allah, jangan kita bertanya lagi, pasti baik sudah. Jadi sangka baik kepada Allah adalah satu kebaikan yang tidak ada di atasnya. Rasulullah khasalatan laisa hukumu min al-khair syai'an husnul billah wa husnul bi ibadillah. Ada dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada dua perkara itu. Apa yang Rasulullah? Sangka baik sama Allah dan sangka baik sama Rasulullah, sama hamba Allah. Dan khasalatan ada dua perkara yang tidak ada lebih jahat daripada itu. Apa? Sangka jahat sama Allah. Kita sama orang tua kita sendiri sangka jahat. Ini sama apa? Kami hubungannya sangka jahat. Nama-nama tidak marah sudah. Nah begitulah orang kalau sudah sangka jahat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di dalam ujian kita harus pastikan bahwa ujian ini tanpa kita ditanyakan, tanpa kita sudah terpastikan bahwa ujian ini akan mengangkat derajat. Ujian ini adalah perbaikan. Orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kedudukan dan dia akan dibantu ujian ini dan akan mendapatkan satu pemberian yang besar. Allah ini tadi dermawan. Orang yang dermawan itu beda sama orang yang tidak dermawan. Orang yang tidak dermawan diminta dulu baru dikasih. Tapi kalau orang dermawan belum diminta dikasihnya dulu. Kita minta 100 dikasihnya 1000. Itu sifat orang dermawan. Dan Allah itu bukan dermawan. Dermawan bagaimana? Yang ada di hadapan kita kemudian Allah lebih dari itu. Mungkin yang kita lihat di dunia kalau kita buka toko omset kita 1 juta, kita berdoa 1 juta, masuknya 1,5 juta. Allah dermawan di masuknya. Padahal yang Allah beri lebih dari itu. Belum lagi urusan kenikmatan batin kita, surga Allah yang tidak bisa terbayangkan, kesehatan yang Allah berikan dan lain-lainnya. Itu satu. Dan ujian ini memang ini dunia. Jadi siapapun yang tinggal di dunia ini, mau dia Islam, mau dia bukan Islam, memang tempat dunia ini tempat ujian. Di sungai, siapapun yang duduk di sungai pasti basah. Kalau dia tidak ingin basah, jangan tinggal di sungai. Memang bukan tempatnya di situ. Jadi siapapun tinggal di dunia ini pasti punya ujian. Aku diceritakan di kitab Rasulullah ada satu hadis dari Muhammad SAW seperti itu. Ada kejadian. Jadi malaikat datang. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong seseorang kafir, orang yang kafir. Dia ingin mencari satu ikan yang mana ikan ini kalau dia lakukan menjadi orang kaya besar. Sebenarnya ikan ini ada di lautan yang ketiga dan di tempat dia tinggal. Maka Allah perintahkan untuk
Ini orang berdoa minta kepada Allah dan dia pun berdoa. Dan yang satu tadi ada orang ahli ibadah, tapi puluhan tahun ibadahnya tadi dengan doa yang dia minta, Allah perintahkan untuk tidak diampuni dosa. Subhanallah. Jangan kalau terhadap orang yang bilang, tetap mereka ini bingung cerita. Orang bilang terhadap orang ahli ibadah, yang meminta ada yang berdoa. Dan yang satu lagi doa, Allah kabul. Kalau dia jawab pertanyaan apa yang Kenapa kalian yang bercerita tentang dua hal tadi? Iya benar. Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk menjawab itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kalian untuk menolong orang yang kafir dari kaya raya, karena orang ini berhidayah itu dunia sering menolong. Jadi Allah tidak mau balas di akhirat. Akhirat ini cuma tempatnya orang-orang yang mulia dan balasan Allah sangat tinggi. Tidak ada apa-apanya dari kehidupan dunia, dan Allah tidak memberikan akhirat ini kepada orang yang tidak mulia. Maka Allah balaslah kebaikan itu di dunia. Jadi orang-orang kafir Islam, mereka akan berdoa kita semua di dunia kita habis yang orang dia kasih makan orang ahli maksiat dapat balasannya di dunia saja bisa. Jadi orang kaya di dunia saja yang sebentar. Nah, si hamba tadi ketika dia merasa rasa tadi itulah yang mengangkat derajatnya. Seperti orang yang kecewa, ada tidak diterima dan tidak dikabulkan. Ternyata kalian tadi yang asal di hadapan Allah menjadikan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Baru mereka menunjukkan di sini dunia Allah sama siapa. Karena Allah tak balas ujian di dunia, tapi di akhirat Allah kasih. Orang yang sudah memang mengerti sama Allah, tidak ada pernah mikir susah dunia ini. Ujian itu tidak susah bagi mereka. Yang mereka pikir yang susah ini percaya sama Allah. Kalau ujian ini kita jangan semua orang punya ujian. Siapa di dunia ini pasti kena ujian. Tapi kalau orang yang belum mengerti dengan Allah jadi berat semuanya. Harus benar-benar sama Allah. Ada yang 60 tahun tidak punya rumah, tinggal di depan rumah banyak rumah. Saya ingat saya dari kecil sekolah, pulang dari Hongkong, pulang dari nasional tinggal di sini, bertaruh kopi itu sebenarnya tidak ada kamar mandi, tidak ada apa-apa. Nanti siang-siang dari masjid sholat itu terus, tidak pernah takutannya hidup Allah. Subhanallah. Kita takut punya kamar mandi, punya kamar, bangun masuk ke kamar dengan hidup di masa ini ada bergerak di dunia ini pikir jalan terus. Itulah kalau urusan dunia jangan melihat ke atas, habis-habis akhirnya kita lupa sama Allah. Sedangkan tugas kita hidup bukan dari itu. Kita hidup ini mau mencari ridho Allah. Ini jalan kepada Nabi Muhammad. Quran kita kalah sama pasukan Dajjal. Jadi kalau melihat Dajjal hebat bisa kuat, kita tidak mau jadi Dajjal. Melihat syaitan, pasukan syaitan kuat, punya ini, punya harta, tidak mau jadi syaitan. Itu Allah berikan, Allah munculkan di dunia. Ada yang menjadi sebagai ujian bagi kita, supaya kita bisa benar-benar memilih bahwa jalan akhirat yang memilih bukan ini ujian. Karena mau masuk, hayal ini tidak mau, beranak
kami punya anak-anak beda kami dekat sama Allah ini yang punya dunia sudah terbaik ini jalan surga. Ini yang dipilih jutaan manusia hidup meninggal dunia dan tidak tahu dengan pilihan. Mereka cuma pilih baju dan baju mereka tinggal, beli juta-juta handphone dan lain-lainnya dan tertinggal. Mereka membenci hidupan kemiskinan, padahal kemiskinan mengangkat derajat manusia. Sampai Rasulullah bilang, kalian tahu ya akhirat tidak ada raja-raja. Ngomong sama Abu Hurairah, benar? Iya, ada raja-raja siapa? Mereka adalah para orang miskin di dunia. Mereka raja-raja di surga tersebut. Tunjukkan aku ya Rasulullah. Oh, tunjukkan satu dari mereka. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang yang miskin, fakir, yang taat sama orang tuanya menjadi raja. Dan mereka memiliki kekuatan bisa menyelamatkan orang dan masuk ke dalam surga Allah. Fa'inna lahum shawlah yawmal qiyamah. Mereka dengan kekuatan di hari kiamat dan kerajaan sendiri di hari kiamat. Inilah jalan hidup kita. Wahai lembaga dunia, jangan sampai tidak sadar hidup di dunia ini. Mari kita berjalan di bawah panji, di belakang panjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi kita berpegangan, tidak ada ujian lagi. Kalau kita sudah mengerti sama Allah, nikmat semua yang ujian sudah terbagi. Yang ceritanya di ujian itulah mesti iman. Hati ini mesti kita isi terus. Banyak kita ketemu, belajar, jagalah lingkungan kita. Jangan sampai duduk sama orang yang rakus, yang ceritanya lebih banyak terus, yang ceritanya harta terus, yang ceritanya punya 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Akhirnya jadilah rakus itu hukuman yang Allah hukumkan kepada penduduk dunia. Namun, Alhamdulillah. kan kita bersama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah muliakan hamba-hamba kita seperti yang dunia dan lainnya. Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita kehidupan yang barokah, umur yang barokah, ilmu yang barokah, masa-masa waktu yang barokah. Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah yang bersoleh Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya